itu udah saya kasih ebook. E-booknya kita pakai Umas Karan ya. Umas Karan itu buku Medlit yang benar-benar saya pakai mulai dari 1 sampai 3. Itu bisa teman-teman pakai. Ya, jadi bab pertama pendahuluan, bab kedua apa? Jadi nanti teman-teman pada saat saya jelasin sebagai lihat itu ya, ebook materinya sama skripsi cutting. Nah, teman-teman, skripsi cutting yang yang di saya upload di Google Classroom itu adalah cutting kalian yang lulus 3,5 tahun. So, ketika kalian memutuskan pengen 3,5 tahun bisa. Jadi sebelum saya selesai atau punah tugas di jabatan Kokodi, nah saya udah berhasil membuat eh, 7 mahasiswa bisa lulus 3,5 tahun. Jadi teman-teman bisa ikutin, tapi harus belajar lebih giat. Begitu ya. Itu teman-teman bisa lihat skripsi cutting. Jadi pada saya jelasin sebagai kalian compare. Oke, lanjut. Bab 1 tadi pendahuluan. Bab 2 apa? Kajian pustaka, Pak. Oke, bab 2 kajian pustaka. Bab 3. Metode penelitian. Oke, bab 4. Bab 4 apa? Bab 4. Hasil dan pembahasan, Pak. Oke, bab 5. Penutup. Oke, pertanyaan saya. Kan teman-teman nanti kalau misalnya kalian punya kakak, eh, apa namanya, saudara, teman, sahabat, pacar yang udah pernah buat skripsi, dia kan pasti neliti nih. Neliti ke perusahaan, organisasi, atau apapun. Dia neliti. Nah, pertanyaan saya, dari tempat dia meneliti, misalnya kalian neliti di tempat saya selaku owner atau CEO yang punya perusahaan, atau yang punya usaha. Nah, menurut kalian saya baca nggak skripsi kalian? Kita fair-fairan ya. Feriska tadi udah geleng-geleng. Nggak apa-apa, jawab aja. Baca nggak? Nggak baca. Oke. Yang real, memang nggak baca. Tapi kalau mau dimaknai, dari seluruh bab itu, bab 1 sampai bab kalian, saya dari perusahaan itu saya bacanya bab berapa? Ayo tebak-tebakan. Bagian hasil, Pak. Hasil, oke. Belum tepat. Tapi nggak apa-apa ya, please. Nggak usah itu ya, bermuram duga ya. Nah, yang tepat yakni bab 5 kesimpulan saran. Kenapa? Saya nggak butuh itu pendahuluan, saya nggak butuh teori, saya nggak butuh medlit, saya nggak butuh hasil. Tapi saya butuhnya sarannya. Apa saran pengembangan buat organisasi saya? Itu adanya di bab berapa? Bab link, bab 5. Nah, tapi untuk sampai di bab 5 kan kalian harus melewati bab 1, 2, 3, 4. Nah, segala proses itu yang teman-teman harus ikuti. Bagi pimpinan, bagi pucuk atasan, dia nggak ngeliat itu teman-teman. Ya dia langsung by real, praktis. Saya harus ngapain? Saya mau ningkatin organisasi saya harus ngerekrut, saya harus kasih pelatihan, public speaking saya bagus. Nah itu adanya di bab 5, praktis, saran praktis. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus ngelewatin 4 bab teman-teman. So gitu ya, itu bab 5. Nah, pertanyaan saya selanjutnya buat teman-teman. Ini sebelum masuk materi. Menurut kalian, Medlit, Medlit itu ngapain? Medlit itu tujuannya apa, teman-teman? Silakan, mau di-share. Menurut kalian aja, salah nggak apa-apa. Menurut kalian aja susah-susah. Kalau kalian tanya kating kalian 19 sampai 22 aja, sampai ada nangis. Ngapain tuh Medlit? Jawab, Mengolah data. Oh. Mengolah data, good. Apalagi, Kariska. Menurut saya, kita belajar bagaimana meneliti sebuah penelitian dan juga mempresentasikan dari penelitian tersebut, Pak. Oke, makasih. Nah, yang bisa saya sampaikan, makasih ya, teman-teman sekalian, Aura, Veriska. Eh, Medlit itu metodologi penelitian. Penelitian itu dikatakan ilmiah jika ada metodenya. Metode itu suatu sistem SOP atau langkah yang kalau nggak diikuti
ya nggak dikatakan ilmiah, nggak valid, nggak reliable. Sama seperti ini teman-teman. Pada saat dulu COVID itu kan ilmuwan ilmuwan berusaha untuk meneliti mencari vaksin. Nah dia ada metodenya tuh, jangan sampai kasih ramuan yang salah, racikan yang salah. Nah akibatnya kalau misalnya metodenya itu nggak diikuti benar, ya kita bukannya sembuh malah die. Gitu teman-teman. Nah itu dikatakan ilmiah. Nah, dikatakan ilmiah karena diterima di seluruh masyarakat yang ada di penjuru dunia ini, teman-teman. Itu metodenya diterima di seluruh dunia. Jadi, penelitian itu berbeda sama opini. Teman-teman baca koran nggak? Pernah pernah baca koran? Pernah nggak baca koran? Apa, Pak? Pernah, Pernah Pak. ya. Jangan bacanya lambe turah aja ya. Baca koran. Di dalam baca koran itu ada opini. Nah, itu beda teman-teman. Opini, terus kemudian blogspot, Kompasiana. Beda ya Kompasiana sama Kompas ya. Kompasiana itu opini. Ya, nah itu berbeda. Ya opini saya, opininya Alim, opininya Haura beda-beda. Tapi kalau penelitian, ya udah valid, udah teruji teman-teman. Jadi kalau mau dibantah penelitian, ya harus neliti lagi. Begitu ya. Kemudian, terakhir, sebelum kita masuk materi. Nah, saya selalu mengandaikan penelitian itu, kan bab 1 sampai bab 5. Bab 1 itu sebagai pintu masuk penelitian. Jadi, kenapa sih kamu meneliti ini, latar belakangnya apa? Ya, ada permasalahan apa? Makanya teman-teman atau cutting kalian yang lulus 3,5 itu saya minta nanti kan kalian di tahun depan akan magang kan, akan PKL. Nah, magang itu usahakan jangan ganti-ganti teman-teman. Ya, jangan ganti-ganti. Kenapa jangan ganti-ganti? Kalian udah tahu di sana permasalahannya, kalian udah tahu pengawasannya, apa namanya pengamatannya, kalian udah observasi, ya. Jadi nggak butuh waktu lagi untuk kalian teliti. Jadi magang sembari seperti teman-teman. Nah, itu yang membuat cepat. Nah, saya berharap teman-teman pun nanti sama ya, supaya nggak terlalu lama kan lumayan menghemat waktu kalian, menghemat tenaga kalian, nggak buang-buang biaya lagi buat bayar UKT. Nah, itu kenapa teman-teman cutting kalian yang 7 orang itu bisa 3,5 tahun. Oke, kita masuk teman-teman. Nah, pertama bab 1 mohon diingat sebagai sebagai jendela penelitian latar belakang. Bab 2 itu saya mengandaikan lampu penerang jalan itu sebagai pedoman. Jadi misalkan begini, teman-teman, kenapa disebut pedoman? Karena kalau kalian menerobos lampu merah, itu kan kalian melanggar aturan lalu lintas. Nah, bab itu undang-undangnya mana? Peraturannya mana? Ya gitu. SOP-nya gimana? Jadi kalau misalnya ada masalah, ya udah kita kita mengacu kepada teorinya apa, aturannya gimana, SOP-nya gimana, teorinya gimana. Itu ada di bab 2. Itu sebagai pedoman panduan praktis. Nah, bab 3 itu metode. Metodenya, tahapannya ngambil data, tahapannya mengolah data, tekniknya mengolah data, dan teknik untuk menganalisis data. Dan itu nggak bisa sembarangan, teman-teman. Nah, itu dikatakan ilmiah yang diterima oleh masyarakat seluruh dunia. Kemudian yang keempat, teman-teman, itu hasil dan pembahasan. Jadi kalian sudah menganalisa, kalian sudah mengobservasi, lalu kemudian kalian membandingkan sama teori. Nah, itu adanya di bab 4 teman-teman. Di hasil dan pembahasan. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan apa namanya sebuah hasil yang nggak sesuai sama hipotesis, misalkan begini, hipotesisnya atau dugaan, hipotesis itu dugaan, diagnosis gitu ya. Pertanyaan saya buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman mendiagnosis atau menganalisa hipotesis awal gitu sebelum kalian terjun meneliti, bahwasannya orang stres menurut kalian itu berpengaruh positif atau berdampak positif atau negatif kah ke motivasi atau semangat belajar? Menurut kalian gimana? Oi, menurut kalian gimana? Negatif, Pak. Negatif. Oke, kalau misal pertanyaan saya, kalau kalau hasilnya kalian menemukan bahwasannya
berdampaknya positif bukan negatif. Kalian takut nggak? Takut, Pak. Kenapa takut? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita analisis awal. Nah, itu hipotesisnya. Kan kalian belum turun ke lapangan. Namun ternyata kalau misalnya pada saat kalian turun ke lapangan, kalian turun ke lapangan, kemudian mendapatkan hasil yang nggak sesuai, kemudian ternyata bukan berpengaruh negatif, tapi berpengaruh positif. Ya nggak apa-apa. Penelitian itu nggak boleh diada-adain, nggak boleh dibuat-buat. Nah, kalian bayangin nih, kalau misalnya saintis atau ilmuwan tersebut penelitiannya malah dibuat-buat, kalian takut, ya nggak bakal jadi tuh vaksin. Bukannya kita sehat, malah kita mati, teman-teman. Nah, kemudian, Pak, bagaimana yang harus dilakukan? Nah, kalian analisa, kok berpengaruhnya malah atau berdampaknya kok positif? Ya, memang, teman-teman, ada teorinya. Teman-teman, stres itu dibutuhkan kok bagi setiap insan manusia. Nah, kalau nggak stres, ya kita nggak bakal berkembang, teman-teman. Tapi stres juga harus di-manage, karena kalau terlalu banyak, bukannya memotivasi, malah demotivasi. Jadi stres itu dibutuhkan untuk memotivasi, teman-teman. Untuk termotivasi, ya. Jadi sekali lagi nggak usah takut. Saya kasih tunjukin ya satu 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 hasil penelitian saya, di mana saya coba apa namanya memberikan insight ke teman-teman sekalian ya. Sebentar. Oke, ini saya buka datanya. Udah terlihat sekarang? Cek, udah terlihat? Terlihat. Oke, ini penelitian saya tahun 2023 baru terbit di awal tahun 4. Jadi ini yang jadi proyek kalian ya. Nggak ada UTS, nggak ada UAS. Jadi proyek akhir kalian, kalian membuat bab 1 sampai bab 5 sama seperti skripsi. Kemudian kalian membuat seperti ini. Artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Saya punya dua case. Saya nggak tahu ISC. ISC tahu teman-teman? ISC? Teman-teman? Kurang tahu, Pak. Ya. International adakan setiap tahun oleh Fakultas Ekonomi. Ya, setahun itu 2 kali. Conference, nanti teman-teman akan presentasi. Jadi jadi ada 2 skema. Skema yang pertama, kalau misalkan ada conference, kalian ikut conference, kalian presentasi pakai bahasa Inggris hasil penelitian kalian, nanti jurnalnya langsung diterbitkan, artikel kalian langsung diterbitkan ke dalam conference tersebut. Kalau misalnya nggak ada ISC, berarti kalian tetap buat bab 1 sampai bab 5, tapi nggak usah conference, langsung ke jurnal. Jadi lihat sikon ya. Begitu ya teman-teman untuk project ya. Nanti Siva anuin ya ke teman-teman. Jadi itu project ya. Jadi Medlit itu demikian ya. Nah, saya kasih tahu ini hasil penelitian saya. Tadi kenapa tadi saya tanya nggak nggak usah takut. Ini penelitian saya berkaitan sama seksual harassment atau pelecehan seksual. Di tahun 2023 akhir, kalau teman-teman pernah dengar cerita yang waktu pada saat di Cikarang, itu ada pegawai karyawati kontrak yang dia apa namanya dia mau diangkat karyawan tetap tapi harus vacation sama bosnya atau pimpinannya. Nah, itu yang menjadi dasar saya meneliti itu ya. Nah, hipotesis saya, dugaan saya, ketika seorang karyawan itu dilecehkan, berarti ada kecenderungan ya dia nggak puas, kemudian dia apa namanya pengen pindah ke perusahaan yang lain. Nah, tapi
Kenapa saya bilang nggak usah takut? Nah, ternyata setelah saya meneliti, ini model saya. Nah, lihat deh di sini hasil penelitian saya. Ini signifikan itu berpengaruh ya atau berdampak. Nah, ada dua hipotesis saya yang ditolak. Bahwasannya nggak 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 diterima gitu. Seseorang atau karyawan yang dilecehkan itu nggak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Bukannya dia asik, no ya, ya. Tapi eh, ya udah, saya kerja kerja aja, nggak berpengaruh juga buat kepuasan saya, kepuasan kerja saya. Kemudian orang yang dilecehkan itu nggak berpengaruh terhadap turnover intention. Turnover intention itu minat untuk berpindah. Jadi udahlah saya di sini aja, meskipun dilecehkan. Ini nggak berpengaruh. Nah, hipotesis saya ini kedua hal ini akan menurunkan nih. Jadi orang yang dilecehkan akan apa? Jadi bukan puas ya, malah nggak puas kerja. Kemudian orang yang dilecehkan juga malah malah minat untuk pindah ke lain nanti lain perusahaan tinggi, tapi hasilnya nggak sesuai. Nah, analisa saya, jadi kita mainnya tuh di bab 4 teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan hasil yang nggak sesuai dengan teman-teman, adanya di bab 4. Nah, itu makanya tujuan tujuan analisa itu demikian. Itu yang menuntut teman-teman nanti belajar ya dalam berorganisasi, nanti bekerja di atau magang di perusahaan. Ketika kalian ditanya, Natasha, kalau ada masalah bagi ini gimana? Nah, kalian menganalisa itu adanya di bab 4 teman-teman. Nah, analisa saya itu ada beberapa hal alasannya. Ini saya tunjukin ya. Tapi ini in English, saya coba translate. Nih, penjelasan saya ada di sini. Ini yang saya blok ya. Teman-teman bisa lihat kan? Our analysis of the result of this study is that first, even though meskipun karyawan tersebut mengalami pengalaman pelecehan seksual, mereka tetap bekerja, puas akan bekerja, merasa bahwa pekerjaannya itu bagian dari kehidupannya mereka. Jadi gini, teman-teman perlu diketahui, teman-teman sekarang masih mahasiswa. Nah, bagi seusia saya kadang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion saya itu susah-susah gampang gitu ya. Nggak semua apa yang saya cita-citakan itu ada gitu. Nah, itu analisa saya yang pertama. Dan susah untuk kita keluar, susah untuk mendapatkan pekerjaan itu. Yang kedua, nah ini. Second, employees stay at work and do not leave the organization due to economic necessity. Jadi kan banyak sekali karyawan-karyawan yang single parent, entah bercerai, entah suaminya meninggal. Ya kalau dia keluar, udah cari kerja susah, sekarang banyak PHK, ditambah lagi umur. Ya, banyak perusahaan itu yang di atas 30 dia nggak mau terima, teman-teman. Nah, ketika dia memutuskan untuk pilih pekerjaan lain, sementara anaknya, suaminya, atau istrinya itu butuh makan. Nah, itu analisanya yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada there is embarrassment. Ini malu. Ketika ketika kasus ini itu terungkap di publik. Jadi lebih baik ya quiet aja. Dan itu memang fakta di lapangan, teman-teman. So, sekali lagi, ini eh, sekali lagi maksud dan tujuan saya mengatakan ini. Jadi kalau hasil di lapangan jangan diapa-apain, apa adanya. Tinggal kalian menganalisa, oh kalau nggak sesuai kenapa nggak sesuai ya, kayak gitu. Oh oke, kalian analisa. Nah nanti teman-teman pada saat sidang nggak usah takut, karena kita cuma menguji teman-teman. Kalian yang tahu di lapangan, kalian yang menganalisa, itu ya, itu pentingnya teman-teman. Ini saya stop share. Sebentar, saya share screen lagi yang materi kita. Oke, kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Kita masuk. What is research? Ya, riset itu teman-teman sebagai untuk menemukan solusi. Ya, solusi atas sebuah permasalahan. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya apa permasalahannya, teman-teman bisa ngelakuin riset kok.
Ya, nanti setelah ini teman-teman akan menemukan bahwasannya ada perbedaan sangat spesifik antara penelitian kalian yang vokasi sama penelitian teman-teman akademik. Ya, jadi nanti penelitian anak D4 sama anak S1 PHP itu berbeda, teman-teman. Ya, tapi sekali lagi kenapa dilakukan penelitian? Karena teman-teman mencari solusi, proses untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan. Kemudian, nih kita lihat manager in organization constantly engage themselves in studying and analyzing issue as they make decision at the workplace. Jadi, rekan-rekan sekalian, ketika sebuah pimpinan itu akan memutuskan sesuatu, ya ada datanya, ada dasarnya. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa saya, teman-teman kalau mau berargumen, terutama pada saat saya jadi jabat korprodi, eh, kalau mau banding, kalau mau berargumen, kasih saya datanya. Jadi kita ngomong berdasarkan data, ngomong berdasarkan fakta. Jangan ngomong katanya-katanya. Itu opini, teman-teman. Jadi kalau kalau ada datanya, kita bisa berargumen, kita bisa menganalisis, kita bisa membantah hal tersebut karena ada datanya. Ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Sama kan kayak gini nih, teman-teman. Teman-teman sekarang masih ABG, lagi mencari jati diri. Kadang juga lagi hot-hotnya. Ketika teman-teman yang perempuan ada laki-laki yang mendekatinya, pasti stalking, punya first account, second account, third account, anak Gen Z banyak banget akunnya. Saya cuma punya satu akun doang. Nah, teman-teman tuh menganalisa tuh. Bener gak sih dia punya pacar? Bener gak sih dia selingkuhin gue? Bener gak sih saya deketin dia? Bener gak sih dia tuh bener-bener niat buat sama saya? Nah, kalian tuh menganalisa. Nah, itu it is part of the research. Baru kemudian kalian ngambil decision. Menerima apa enggak sih? Menolak apa enggak sih? Memutuskan apa enggak sih? Nah, itu teman-teman. Maksud dan tujuan saya. Bukan katanya-katanya. Nih. This is the essence of research and to be successful manager, it is important for you to know how to go about making the right decision by being knowledgeable. Ya. Jadi kalian membuat eh, keputusan yang tepat karena kalian berpengetahuan. Kalian menggali data dulu, mendapatkan data dulu, fakta dulu, kalian menganalisa terlebih dahulu, sampai pada akhirnya kalian membuat suatu keputusan untuk mendapatkan solusi. Nah, apa-apa saja yang menjadi topik dalam manajemen dalam organisasi? Ya, sikap karyawan, manajemen sumber daya manusia, strategi, information system. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini juga teman-teman akan buat bab satu. Besok Bapak mohon maaf, Bapak jaringannya. Direktur Kerjasama Mobility, Bapak cek-cek sebentar ya. Saya ganti device dulu sebentar.
posisi dan batas Bapak maaf masih di mute, Pak. Oke, checking. Baik, makasih teman-teman. Eh, saya lanjutin lagi sebentar ya. Oke, ini adalah topik-topik yang ada di manajemen. Nah, topik-topik kita akan fokus teman-teman untuk memilih topik sesuai sama profil lulusan kita. Profil lulusan APD ada berapa teman-teman? Cek. Ada berapa? Salah nggak apa-apa. Lihat di web berapa profil lulusan APD. Ada 5 ya, Bapak. Oke, good. Apa aja? Office Administrative Assistant, Cyber Public Relation Officer, Entrepreneur Event Organizer, Digital Planner, sama Office Administrative Manager. Oke, makasih Farah. Nah, berarti teman-teman nanti fokus di topik ketiga profil lulusan tersebut ya. Nah, jadi topik-topiknya mohon bisa disesuaikan ya, mohon bisa disesuaikan dengan 5 profil lulusan tersebut. Nah, untuk itu teman-teman, untuk tugas kita akan berproses terus-menerus sampai pertemuan ke-16. Mohon buat bab 1 ya. Nanti setelah materi ini langsung bikin bab 1. Begitu juga kelas sebelumnya. Kalau nggak percaya, langsung tanya cutting kalian. Sama perlakuan saya di setiap kelas metrik pun sama. Demikian. Nah, jadi Siva nanti setelah ini mohon buat grup ya. Kemudian kalian tentukan judul ya, tentukan judul. Masing-masing dari kalian judulnya harus berbeda satu sama lain ya. Judulnya harus berbeda satu sama lain. Kemudian buat bab 1 ya. Oleh karena itu akan lebih baik bikin spreadsheet online. Ya, jadi kalau misalnya Adinda udah ngetek, misalnya analisis disiplin kerja, berarti nanti Nova nggak bisa ngambil itu lagi, harus cari yang lain, begitu ya. Nah, silakan bisa tanya cutting, bisa tanya kelas sebelah. Kemudian nanti eh, beberapa slide setelah ini saya akan jelaskan perbedaan eh, topik penelitian anak vokasi dan anak akademik. Begitu ya, Siva. Nanti kita sembari jalan aja. Cek. seperti bidang Baik, keuangan. Pak. Oke. Nah, ini dia. Apa perbedaannya? Jadi anak-anak vokasi, anak-anak D4 ini berbeda penelitiannya, pendekatan penelitiannya dengan anak-anak akademik. Nah, anak vokasi ini applied research, riset terapan ya, teman-teman. Riset terapan itu kalian ada di dalam satu organisasi langsung neliti. Apa sih topiknya? Jadi kalau misalnya nih nanti teman-teman PKL, misalnya Farah akan PKL. Nah, Farah itu udah tahu nih sebenarnya masalah itu ada, let's say ambillah contoh ada 5. Ya udah tinggal ambil satu doang. Karena penelitian anak vokasi itu dia cuma satu topik doang. Satu variabel, satu topik, gak boleh lebih. Kalau lebih justru salah, teman-teman. Ya, kalau lebih justru salah. Misalnya ada 5 masalah, disiplin, kinerja, kompensasi, pelatihan, stres. Ambil satu aja yang benar-benar kamu pengen teliti. Nah, itu applied research. Nah, bedanya sama fundamental research itu untuk broader knowledge. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Dia lebih umum, gak spesifik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat anak PAP, dia punya 3 variabel pengaruh, efikasi diri, kepemimpinan, kompensasi terhadap kinerja. Nah, itu anak-anak pendidikan itu, teman-teman. Ya, anak akademik, bukan anak vokasi. Nah, kita lihat di sini. Contoh applied research ini sih, ini referensi lama, tapi masih oke.
Apple ya ini dulu produknya iPhone 2001 sampai 2008 dia naik terus penjualannya. Dia naik terus teman-teman. Nah, tapi ketika ketika apa namanya? Sorry. Ketika 2009 dia mengalami kerugian sebesar 6% teman-teman. Nah, bisa bisa dibayangin tuh. Dia mengalami kerugian, so apa yang harus dilakukan? What will Apple do about this problem? Nah, ini contoh-contohnya kan kalau tadi applied research ya. Nah, kalau ini basic research. Ya, basic research ini untuk pengetahuan fundamental research anak-anak akademik. How to integrate teknologi, how to increase productivity. Variabelnya banyak. Begitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat lagi applied research ini anak vokasi specifically aim at solving a currently experienced problem. Jadi fokus spesifik kepada bagaimana mencari solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi. Sementara kalau basic research atau fundamental research ini anak akademik broader objektif generating knowledge untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi secara umum nggak spesifik dia teman-teman. Nah, kemudian dalam penelitian kita juga membahas ethics. Ada yang tahu teman-teman ethics itu apa? Cek-cek teman-teman. Apa itu ethics? Hey, jawab guys. Etika apa? Iya, etika. Apa itu etika? Apa itu etika? Kayak nilai, kayak suatu nilai gitu ya Pak, yang dianggap benar atau salah. Oke, makasih Alin. Nah, teman-teman, etika itu kalian mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, teman-teman. Ya, kalian mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kalian apa namanya bisa dikatakan moral, ada norma yang diakui dalam masyarakat. Dalam penelitian pun sama. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman pernah mendapatkan kuesioner untuk kalian isi? Pernah, pernah Pak. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, apakah dalam kuesioner itu harus ada isi biodata yang harus diisi? Ada Pak. Ada. Ketika kita berbicara etika, itu tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya ketika misalnya nanti kalian dalam organisasi, entah M, BPM, ini kan belum dapat mata kuliah merit ya, itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Kenapa tidak diperbolehkan? Ada yang tahu, teman-teman? Kenapa harus rahasia? Mungkin karena itu data pribadi kita gitu Pak, privacy kita. Ya, oke, good. Itu betul data pribadi. Tapi yang paling yang paling urgensi adalah untuk menjamin keselamatan, keamanan si responden. Kita ambil contoh, kita bayangin ya contoh. Misalnya satu kelas ini ada di sini. Kan pasti ada dong yang nggak suka sama saya. Dan saya juga nggak menuntut semua orang tuh itu suka sama saya. Dalam saya mengajar ya. Pasti ada yang nggak suka, nggak senang. Itu normal. Di seluruh dunia normal. Nah, ketika ada biodata itu, misalnya Alin membenci saya, pasti gimana caranya? Kalau saya mengetahui itu, saya buat Alin nggak lulus di mata kuliah saya. Itu contoh, teman-teman. Nah, kalian bayangin, ketika penelitian ini benar-benar dilakukan di lapangan, kalian interview sama karyawan. Karyawannya menunjukkan kebenaran, Kak, bahwasannya perusahaan itu ini ya, melakukan tindakan terpuji. Nah, kalau data itu sampai terpublish, nah apa yang terjadi sama dia? Dia bisa dikeluarkan, dia bisa dipecat. Nah, kita nggak mau itu, teman-teman. Makanya itu sangat penting dan esensial bahwasannya menjamin data kerahasiaan responden, narasumber, itu penting. Sama seperti teman-teman lihat di berita, suka di berita pada saat diwawancara ya. Misalnya investigasi itu muka diblurin,
suara di kalau lihat di berita suara diblurin, nama disamarkan. Karena itu teman-teman, menjaga data kerahasiaan itu penting ya, penting. Apalagi sekarang ada data undang-undang yang kita nggak bisa share sembarangan data pribadi orang, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat deskripsi cutting yang udah saya share di Google Classroom. Lihat di bab 3, lihat di bab 4. Nama partisipannya cuma A, B, C, D. Inisial doang. Ya, no name sama sekali. Karena nggak boleh. Begitu ya, teman-teman. Nanti pada saat kalian melakukan, ya demikian. Oke, kita lanjut. Scientific research. Help researchers to state their finding with accuracy and confidence. Ya, jadi kenapa scientific research ya? Riset itu membantu bagi setiap orang, setiap pengguna ya valid, reliable, bisa dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya dan dan menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang terjadi teman-teman sekalian ya, to solve problem. Nah, applied research kita lihat di sini. May or may not be generalizable. Maksudnya begini, ketika Alin meneliti di PT ABC, Karunia Suci meneliti di PT CDE. Apakah permasalahan yang dihadapi Alin di PT ABC ini bisa di general ke PT CDE yang diteliti Karunia Suci? Menurut teman-teman gimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa iya, bisa tidak. Jawabannya tergantung. It depends. Ya, kadang karakteristik perusahaan, organisasi beda-beda, teman-teman. Makanya dilihat kita di sini, may or may not be generalizable. Ya, jadi bisa bisa juga tidak diterapkan di other organization. Ya, ini applied research. Nah, kita lihat anak-anak akademik ini biasanya kuantitatif, ada juga yang kualitatif, tapi umumnya di kuantitatif itu dia dari umum ke khusus. General theory to specific case. Hipotesis testing, menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas kerja. Nah, itu deductive reasoning. Nah, kalau anak APD yang mana? Yang inductive reasoning. Kalian mengobservasi spesifik fenomena. Ya, mengobservasi, oh ada permasalahan arsip digital di PT ABC. Mengobservasi permasalahan kedisiplinan di PT ABC. Cuma satu topik, satu variabel. Oke, ini udah. Nah, data collection. Kalau menurut kalian, kalau menyebar kuesioner kan kalian tadi udah pernah mendapatkan kuesioner ya. Itu masuk kuantitatif apa kualitatif data, teman-teman? Kuantitatif. Kuantitatif data, betul. Kualitatif data itu apa? Apa aja? Dari wawancara, Pak. Observasi dan wawancara. Oke, saya biasa rangkumin itu ada 3 hal. Sebenarnya ada 4. Ya, pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, keempat ini studi literatur. Tapi biasanya saya fokusnya di 3 untuk skripsi. Ini sama seperti sebenarnya penelitian itu sama teman-teman. Ketika kalian berhubungan ya, maksudnya berhubungan sama teman, sahabat, terutama ini sama yang lagi kasmaran-kasmaran, itu kualitatif banget. Kenapa saya ngomongnya begini? Karena demikian realnya. Jadi misalnya, Alin pengen stalkingin ada pria yang idamannya Alin. Ya udah, dia observasi, dia ngamatin lewat second account-nya dia. Kemudian dia tanya-tanya wawancara, dia punya cowok apa enggak sih? Dia berhubungan apa enggak sih? Dia jomblo apa enggak sih? Kemudian dokumentasi. Apalagi kalau ngegapin orang selingkuh. Oh, udah pasti teman-teman yang perempuan nih, wah, berbagai macam cara tuh, dokumentasi, foto gitu ya. Kalau nggak di screenshot, cari cari A, B, C, D. Itu kualitas data banget, teman-teman.
So bagi teman-teman yang malu-malu kucing, nah karena udah mau semester akhir, harus timbulkan keberanian itu, ya. Tapi secara profesional teman-teman, ya emang benar gali data, tanya, tapi harus memperhatikan etik tadi, nggak boleh kasih data pribadi orang sembarangan, harus izin dulu, nggak boleh kita cantumkan namanya dia, ya pakai inisial nama. Nah ini data collection teman-teman. Nah kemudian data kita analisis teman-teman. Teman-teman sebagai lihat di bab 3 ya, skripsi cutting. Kan ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Ini apa yang saya jelasin kalian compare sama skripsi cutting udah saya tahu di Google Classroom. Nah, analisis data biasanya kita pakai Miles and Haberman. Jadi data itu dikolek pengumpulan data, kemudian data itu ada namanya data reduction. Ya, jadi misalkan gini, saya wawancara sama Siva, kan kadang mungkin Siva ngobrol ngalor ngidul, ngobrolnya enak, dia curhat, curcol lah gitu ya. Tapi curcol ini nggak nyambung sama apa yang menjadi tujuan penelitian saya. Nah, itu mesti kita kurangin tuh data reduction. Jadi jawab kan ya ngobrol biasa aja, ngobrol biasa. Biasanya nih ya teman-teman, ketika saya gali di lapangan, ya udah ngobrol biasa, tapi sembari tetap sama topik di rumah, ya udah saya reduction, reduction itu saya hilangkan yang curcol-curcol, yang gak jelas, yang fokus. Ini pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini. Nah, sehingga saya dapat kesimpulan, oh, ternyata hasilnya ini. Lalu kemudian saya kaitin di teori, itu masuk di pembahasan. Masuknya di pembahasan, sebentar teman-teman. Gitu ya teman-teman, itu data analisis. Kemudian lanjut, ini kualitatif data itu ya interview, observasi, dokumentasi. Kalau kuantitatif data, yaitu kuesioner. Kadang kalau teman-teman kita lihat di teman-teman akuntansi, itu biasanya pakai data sekunder ya, government statistik, laporan keuangan, gitu ya, neraca laba rugi. Nah itu biasanya teman-teman akuntansi. Nah interpretation data, nah ini bagian dari hasil dan pembahasan. Kalau udah dapat hasil, kalian menginterpretasikan, oh ternyata hasilnya demikian. Yang tadi saya katakan. Jadi hasil apapun gak usah takut teman-teman. Tinggal kalian menganalisa. Ya udah hasilnya begini, kalian analisa sama teorinya apa. Penelitian terdahulunya gimana. Sehingga ke depannya harus gimana. Ini ya, would make recommendation. Nih yang ada di bab 5 ini. Karena turunan dari bab 4. Ini yang akan dipakai nih sama CEO, sama pimpinan. Nah, kan nggak mungkin kita langsung ke bab 5 tanpa kita lihat bab 1, 2, 3, 4. Kemudian defining the problem. Ya, ini yang tadi saya katakan. Nanti ketika kalian eh, apa namanya magang, ya, kan kalian sekarang lagi metit ya. Udah, sekarang untuk tugas metit, kalau kalian punya orang tua, pacar, kakak, teman, saudara, sahabat, minta izin buat gali data, belajar. Nanti pada saat kalian skripsi kalian udah tahu. Tanya, masalahnya apa? Masalah tuh banyak teman-teman. Tinggal tentuin satu aja. Nah, kemarin ada pertanyaan dari kelas sebelah, Pak. eh, saya nulis dulu, apa saya tanya dulu? Lebih baik tulis dulu. Ya, nanti sebagai di jalan, kalian menemukan kan ada masalah apa? Misalnya ada 5, ada 10. Ya udah pilih satu yang sekiranya belum diambil sama temennya. Ya, siapa tahu apa yang kalian tulis emang sejalan sama masalah yang ada di dalam organisasi. Ya, apa masalahnya? Informasi. Ini literatur review. What is primary literatur? Ini yang literatur yang dipakai. Ya, kita lihat nih. Sebentar. Nih, be aware that the literature doesn't list, regurgitate, confuse, or ramble. Teman-teman pernah lihat gak? Kalian ada
artikel jurnal, tapi nggak ada tuh nama jurnalnya, nggak ada ISSN. ISSN tuh nomor. Pernah lihat? Pernah mendapatkan artikel bentuknya jurnal, tapi nggak ada nama jurnalnya apa, nggak ada ISSN-nya, kayak gitu. Sama kayak kalian beli buku, tapi nggak ada nama penerbitnya, nggak ada nomor ISBN-nya. Kan kalau buku ada yang Grasindo, Erlangga, Gajah Grafindo, Gramedia gitu loh. Pernah nggak menemukan itu? Pernah, Pak. Pernah. Nah, kita lihat di sini. Be aware. Jadi hati-hati. Sama seperti kayak gini. Saya analoginya lain. Kalian beli motor, nggak ada SIM, nggak ada BPK, sorry, nggak ada STNK, nggak ada BPKB. Berarti motor bodong gitu namanya. Nah, ketika kalian menemukan itu, jangan pakai data itu. Lebih baik cari lagi sumber yang lain. Ya, sumber yang lain. Saya menganalogikannya demikian. Ya, dokumen bodong itu. Oke, itu aja. Sekian dari saya materi kita pada hari ini. Ada yang mau tanya dulu, teman-teman sekalian? Silakan. Maaf, saya mau tanya. Untuk bab 1 itu berarti isinya ada apa aja ya, Pak? Ikuti pedoman. Ikuti seperti contoh deskripsi cutting. Jadi ada latar belakang, tujuan, apa? Ikutin itu. Ya, kalau nggak selesai nggak apa-apa. Nggak harus selesai sekarang karena susah teman-teman. Dan itu berproses sampai 16 kali pertemuan. Cutting kalian itu sampai nangis-nangis di mata kuliah medlit. Jadi ikutin aja ya step-step ya. Jangan nyerah. Pesan saya jangan nyerah. Ya, saya jamin itu. Saya garantinya, insya Allah skripsi kalian cepat lancar. Saya udah bikin pilot project kayak anak 21, saya berhasil lulusin itu 3,5 tahun. Dan saya berharapnya pun di angkatan 23 pun sama. Nikmatin prosesnya. Dan saya garansinya pada saat kalian mahasiswa akhir aja. Insya Allah bisa lulus 3,5. Jadi nikmati prosesnya, nikmatin kalian lagi di tempat sekarang, kalian menderita sekarang, nikmatin aja. Jalanin proses itu. Oke? Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang mau tanya? Oh ya, Mau tanya, ya Tia, silakan. kalau misalkan kita udah neliti nih Pak, nah terus kita kan butuh referensi kan, sedangkan referensinya harus jelas, nggak boleh nggak ada sumbernya. Tapi yang kita butuhin sesuai penelitian kita tuh nggak ada referensinya, itu kita mending ganti judul atau gimana Pak? Oh iya, lebih baik ganti judul. Jadi contoh gini, kan masa itu banyak. Nah, tadi saya di awal dikatakan topik pilih sesuai sama profil lulusan. Nah, ketika kalian menemukan kan banyak masalah. Variabel itu topik konsep. Jadi kayak kalian meneliti tentang MSDM kan saya kan apa namanya MSDM banget ya, ahli expert di MSDM. Jadi topik-topik kayak misalnya yang jadi variabel disiplin, kinerja, kompensasi, kompetensi, pelatihan, stres, konflik kerja, gitu ya, OCB, lingkungan kerja, itu bisa dijadikan variabel. Kalau yang pengaksip, misalnya aksip digital, aksip statis, aksip dinamis, nah tapi kurang lebihnya tanya Bu Opi ya. Nah gue nggak tahu. Nah tapi itu bisa dijadikan topik. Kalau Pak kan ada PR, ya, krisis communication, public speaking, nah itu bisa dijadikan topik-topiknya. Kan nggak mungkin, misalnya gini, Pak ini masalahnya listrik, PLN, internet. Kalian cek, bisa jadi itu jadi topik di anak MIPA, ya kan? Air, ya anak MIPA kan bukan anak KPD. Jadi pilih yang sesuai sama apa anak KPD. Cari di Google Scholar, ada nggak sih kalau saya neliti topik ini? Ada nggak teorinya? Kayak gitu. Begitu ya, Tia? Ya, iya Pak, makasih. Kalau kalian bingung nggak apa-apa, ikutin aja. Sebagai lihat gitu ya, coba lihat di Google Scholar. Kenapa sih, Pak? Bapak sebelumnya maaf, mengenai penelitiannya itu tadi Bapak menyebutkan tentang organisasi itu kalau misalnya ke perusahaan boleh nggak Pak? Atau harus organisasi?
Oke, makasih udah diingetin. Teman-teman, saya batasi ya. Kan topik kalian harus berbeda satu sama lain. Namanya tugas individu. Ini proyek kalian sampai akhir. Ya. Kedua, untuk objek penelitian. Boleh di perusahaan, ya, organisasi, instansi pemerintahan boleh. Tapi saya batasin, nggak boleh kecamatan, nggak boleh kelurahan. Minimal harus kota, kabupaten, provinsi. Masa kelurahan, skopnya kecil banget. Ya, kalian nggak neliti itu, teman-teman. Ya, Baik, Pak. begitu ya, Siva. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi? Ya, Alin, gimana? Bapak izin tanya, ini kan untuk nanti kan kita buat judul dulu ya Pak dan harus beda-beda. Itu perlu Ah, ada konsul judul nggak sih Pak ke Bapak bikin atau ke anak siapa? kelas sebelah belum, saya belum lihat juga. Kalian bikin dulu di spreadsheet, Google, tentuin judulnya, nanti saya sebagai cek. Ikutin judul seperti contoh cutting kalian ya. Tanya Kalau cutting kalian. Cuma satu topik, satu variabel. Udah gini aja. Misalnya analisis kerja di PT ABC. Analisis disiplin kerja di ini. Kayak gitu aja. Simple sebenarnya judul anak APD. Oke Pak, mau nanya satu lagi Pak. Kan kalau kita kan nggak tahu kelas sebelah judulnya ada yang sama atau enggak sama kita ya Pak. Kalau misalkan Nggak, ada yang sama itu nggak harus apa-apa. ganti juga. Pokoknya saya bedain kelasnya aja. Oh oke. Berarti yang penting nggak sama di satu kelas ini ya Pak. Iya, Oke Pak, makasih Pak. oke. Oke, ada lagi teman-teman. Silakan. Ya, Siva, silakan. Tadi siapa? Mau tanya Siva ya? Iya, Bapak. Dan Nah, sebelumnya, kalau misalnya meneliti tentang pengaruh dari big data itu terhadap administrasi kayak gitu, boleh nggak, Pak? nggak boleh ada pengaruh, nggak boleh ada terhadap. Cuman satu topik. Kalau ada pengaruh, ada yang dipengaruhin. Jadi ingat tadi konsep. Jadi Oh, beda antara skripsi punyanya akademik sama anak vokasi. Ya, ingat cuma satu doang. Kan misalnya pengaruh big data itu big data sendiri. Sama apa, terhadap apa itu udah dua. Sementara di pedoman cuma satu. Ya, nggak usah baik-baik. Maksudnya nggak usah terlalu baik. Karena lebih dari satu udah salah. Gitu. Nggak sesuai sama pedoman. Gitu ya, Siva. iya Pokoknya baik, Bapak. nggak nggak usah lebih dari satu karena nggak sesuai sama pedoman panduan. Ya, lanjut. Siapa lagi yang mau tanya? Bapak saya izin tanya, Iya, boleh silakan. ini kan nanti kita ngasih judul ya Pak. Ah, Eh, ah. ini kan baru awal. Itu nanti untuk perusahaan atau organisasinya itu udah harus ada nama PT-nya atau boleh ABC dulu gitu Pak? Boleh PT ABC tapi sebagai jalan ya. Jadi gini teman-teman, nanti di tengah jalan pasti kalian akan menemukan ada perusahaan-perusahaan yang nggak mau diekspos namanya. Pak, boleh nggak dijadiin inisial? Boleh. ABC, CDE, AIJ, KLM, terserah kalian. Ya, ada juga yang nggak yang bersedia, nggak masalah. Ya udah cantumin. Nah, kalau kalian butuh surat, bikin suratnya ke akademik, kasih ke perusahaannya. Kayak gitu. Cutting kalian pun sama demikian. Gitu ya. Jadi, mau Pak boleh nggak? Sekarang boleh. Tapi sembari jalan dulu ya. Nah, jadi fokus kalian selama seminggu ini, tentukan topik. Topiknya apa aja, nggak boleh sama. Beda-beda. Hitungannya di dalam kelas aja, di internal kalian. Kemudian langsung bikin bab satu sembari jalan. Itu paralel tuh. Ya, kalau kalian bikin butuh surat segala macam, nanti kontak-kontakan ya. Siva, saya lupa. Nanti tolong kasih tahu juga ke kelas A butuh surat ya udah bikin aja suratnya, diajuin Baik, Pak. ya ke akademik sebagai surat pengantar.
karena mau bikin tugas medlit. Nanti teknisnya bisa tanya cutting kalian. Itu ya, tolong bantu infoin ya ke anak kelas satunya lagi ya. Baik, Pak. Terus kalau mau jalan, saran saya cari di lingkungan terdekat kalian dulu untuk pilih objek penelitian yang mudah untuk ngambil data ya. Ayah, ibu kalian, kakak kalian, saudara kalian, teman kalian, sahabat kalian, pacar kalian, misalnya, atau kakak-kakakan kalian, atau kalaupun kalian mau cari sendiri boleh. Demikian. Oke? Baik, Pak. Lanjut, siapa lagi? Tifa, tolong invite saya di grup. Nanti link spreadsheet-nya kasih tahu saya ya. Di share aja ya. Iya, Bapak. Ibu sebelumnya izin bertanya lagi, Pak. Tadi kan Bapak bilang katanya satu variabel saja. Itu kalau misalnya judulnya tentang optimalisasi big data dalam meningkatkan akurasi, apakah boleh, Pak? Boleh aja sih. Baik, Pak. Maaf, saya mau tanya lagi. Boleh. Perusahaan atau organisasi yang diambil itu bebas kan ya Pak? Atau kayak ditentuin gitu Pak? Kayak Bebas, misalnya bebas. perusahaan F&B itu nggak apa-apa atau kayak perusahaan yang les-lesan gitu? Nggak apa-apa, bebas. Tapi please jangan UMKM ya. UMKM karyawannya sedikit banget. 5-6 orang doang gitu. Cari yang benar-benar ya PT, CV. Ya minimal CV lah. Ya jangan UMKM. UMKM kan kayak tukang nasi goreng di depan. Kayak di Blok M. Itu kan UMKM gitu namanya. Bukannya saya mau mendiskreditkan, enggak. Tapi teman-teman tujuannya kan buat pengembangan teman-teman juga. Nanti buat penelitian teman-teman juga. Maksud saya tuh baik, biar kalian bisa cepat lulus aja. Gak usah lama-lama lah di UNJ, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Bapak, mohon maaf, saya izin invite Bapak ke grup ya, Pak. Oke, dah, nggak ada lagi. Saya kalau nggak ada lagi mau lanjut beberes rumah saya nih. Masih kayak kapal pecah nih. Ya udah, kalau nggak ada lagi, makasih ya teman-teman. Nanti insya Allah Jumat depan ya, mudah-mudahan udah beres semuanya. Kita ketemu luring ya. Karena memang saya kalau nggak ada kayak gini, harus luring teman-teman di 4 pertemuan awal. Ya, mohon maaf ya teman-teman, harus online. Saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Ditunggu untuk grup eh, judulnya sama buat bab satunya. Makasih banyak buat teman-teman semuanya. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Kasih saya izin live ya.